Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Pagi hari ini sudah terlihat sangat semangat semuanya. Hari ini kita akan seperti biasa akan masuk ke pembelajaran tematik. Pembelajaran hari ini, pemilik ingin silahkan dicek dulu pakaiannya, dirapikan dulu, dimasukkan biar terlihat lebih tampan dan lebih siap. Ya, sudah. Nah, kita akan belajar di pembelajaran tema 5. Apa judul temanya? Tidak terdengar di judul temanya apa? Kita akan mulai masuk ke subtema 2. Judul subtema 2-nya adalah komponen ekosistem di pembelajaran. Nah, agar lebih barokah, hari ini kita buka dengan berdoa. Dipimpin oleh leadernya. Silakan Pak Alvin. Siap. Tangan diangkat kepala ditundukkan berdoa dimulai. Rabbi lihat ke depan supaya belajar apa pekan lalu. Saya lupa proklamasi pembapekan dan lain-lain. Betul ya, sudah dibaca. Pekan lalu kita sudah belajar tentang anyaman. Pekan lalu kita sudah belajar tentang proklamasi, betul ya? Ada dramanya, kita sudah belajar dramanya proklamasi. Dan terakhir kita sudah membuat peta provinsi apa ya? Provinsi Jawa Barat. Ada 5 hal yang harus AA bisa. Perhatikan dulu. 1. Menentukan 3 ide pokok dalam teks dengan benar. Biasa nanti akan ada tes yang baca. Hari ini per kelompok pekerjaannya. Ya, jadi lebih mudah. Nah, itu kedua, menemukan 3 informasi penting. Yang ketiga, membuat teks non fiksi. Kalau yang ini perorangan. Nanti hari ini kita akan membuat teks non fiksi tentang sebuah teks, ya, atau tentang nanti ada temanya. Yang keempat, AA-nya harus bisa menggolongkan jenis-jenis hewan berdasarkan makanan. Jadi Pak Willy akan menilai 3 hal seperti biasa. Sikapnya, ingat ya, di kurikulum 2013 penilaian sikap itu kalian akan dinilai setiap guru. Jadi ada nilai disiplinnya, nilai tanggung jawab atau tidak, tepat waktu tidak dalam mengerjakannya, mengerjakan tugasnya bertanggung jawab atau tidak. Jadi kalau yang main-main ketika proyek, berarti dia tidak bertanggung jawab, nilainya akan kecil, ya. Yang ketiga ada percaya diri. Nanti akan ada tampil ke depan presentasi, percaya diri tidak ketika presentasi. Sekarang kita akan nonton dulu nih, ya. Kita akan nonton dulu, disaksikan dengan seksama. Tugas yang pertama itu, oh iya, sebelumnya nanti hari ini perlu akan jelaskan dulu cara bermain. Kita akan ada proyek per kelompok sampai nanti akhirnya presentasi. Nanti akan ada tahapan-tahapan yang akan kita lewati bersama-sama. Pak Willy akan bagikan dulu RKPD per kelompoknya. Jadi satu kelompok dapat 1 RKPD seperti ini. Satu kelompok 1 saja. Membuat resolusinya nanti ada kertas khusus. Berbeda ya. Siap? Pak Willy bagikan dulu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengisi identitas dari LKPD di sini. Di sini ada identitas kelompok,
Nama kami menggunakan rumput dari satu pohon yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan mati banyak ekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan. Populasi jerapah ikan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang Turun. Apa saja jenis hewan berdasarkan makanannya? kegiatan pertama bacakan oleh AA Raya. Kegiatan pertama itu harus apa? Silakan. Yang lainnya dengarkan. Yang terdapat pada kalangan abadan dan mencoba ide pokok dan informasi yang pada tabel berikut diskusikan secara berkelompok. Siap. Jadi, silakan buka buku paketnya halaman berapa tadi ya? 14. Halaman 14. Di sana ada teks. Nanti tuliskan 1 ide pokok dan 3 informasi penting. Kita sudah membuat atau mencari ide pokok dan kalimat penting atau informasi penting di dalam teks yang tadi sudah dibaca. Tadi Pak Willy lihat kelompok 8 adalah kelompok yang pertama ya? Ya. Luar biasa. Pak Willy kasih jempol, kasih angkat tangan dulu semuanya bilang jempol untuk kelompok 8 yang sudah bekerja dengan tepat waktu. Nah sekarang kemarin kita sudah meringkas. Kalau sekarang kita akan membuat teks non fiksi. Caranya gimana? Tuliskan ide pokoknya pertama. Tadi sudah ditemukan ide pokoknya kan? Setelah itu tulis beberapa kalimat yang kalian ingat jabaran dari ide pokoknya untuk membuat berapa paragraf berarti? 1. Kalian berapa? 3 paragraf. Kalian harus membuat teks non fiksi 3 paragraf juga. Membuat desain dioramanya mau seperti apa. Yang kedua mencari atau menuliskan dulu alat bahan yang harus digunakannya apa. Misalnya gunting dibawa oleh si Fulan. Kelompok 8. Ya, kita masuk ke kelompok ke-8. Kelompok 8 akan membuat ekosistem ladang dan mendesain. Ya, hari ini di kegiatan keempat kita akan membuat diorama sekreatif mungkin. Waktunya habis. Sudah 105 menit kalian mengerjakan membuat diorama. Gimana perasaannya? Gembira. Hasilnya gimana? Sudah sesuai ekspektasinya? Sudah, ada yang belum. Ya. Sekarang gilirannya kita berkeliling atau gallery walk namanya ya. Yang pertama kita sudah belajar dulu tentang ekosistem itu apa. Yang kedua kita sudah mendesain dan menyiapkan alat bahannya. Dua kemarin sudah membuat ekosistemnya.
sudah berkeliling juga ke Daily World. Yang ketiga hari ini di proyek selanjutnya kita akan mendengarkan teman-teman kita presentasi bergiliran ke depan. Sudah siap? Siap. Jadi beri waktu setiap kelompoknya presentasi minimal 2 maksimal bukan minimal. Maksimal 2 menit. Kami berempat dari kelompok 8 akan menjelaskan ekosistem di padang rumput lewat diorama ini. Di daerah padang rumput ada banyak hewan dari karnivora, omnivora, dan herbivora. Ada harimau, gajah, jerapah, dan lain-lain. Ada air dan juga ada banyak tanaman-tanaman. Karena namanya padang rumput sudah jelas banyak rumput dan juga ada taman luas. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk membuat diorama tentang ekosistem taiga. Di ekosistem taiga banyak sekali hewan dan pohon cemara. Contoh hewan di ekosistem taiga adalah rubah, serigala, kelinci, tupai, tikus, rusa, dan beruang. Herbivora adalah kelinci, tupai, dan rusa. Contoh hewan karnivora adalah rubah, serigala, burung hantu. Kan apa yang Pablo ingin tanyakan? Coba, ada yang mau disimpulkan dari kegiatan dari hari Senin sampai hari Rabu ini kira-kira? Boleh? Siap. Wah, bagus. Keren ya, kita bisa mengetahui berbagai macam jenis ekosistem yang ada di dunia ini. Satu orang lagi, Alvin. Bisa bekerja sama dengan hebat. Akan apa ada lagi? Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Belajar berdiskusi dengan kelompok. Tadi, baik. Betul. Dapat bekerja sama agar pekerjaan bisa lebih cepat. Nih, hari ini kita akan kesimpulan dulu, akan simpulkan dulu. Yang sorry, setelah pelajaran yang kita pelajari di 3 hari ini, kita bisa tahu berbagai macam jenis ekosistem yang ada di dunia ini. Allah itu maha pencipta yang luar biasa dan sempurna. Setelah kita lihat kemarin, tidak ada yang kurang satupun. Ekosistem padang rumput disesuaikan jenis hewannya. Betul ya? Dengan jenis hewan, dengan jenis ekosistem. Taiga sesuai, pohonannya sesuai, hewannya sesuai, tidak ada yang mati kelaparan satupun. Artinya ada di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Dengarkan baik-baik. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Kalau ditanya, apakah di daerahnya sudah merasa nyaman dengan tempat tinggalnya? Bersih? Ya? Tidak kotor? Ada yang kotor? Kalau masih ada yang kotor, apa yang bisa kita lakukan? Betul, kita lakukan hal-hal kecil. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan. Karena bisa jadi kalau Akoko atau siapa yang di sini membuang sampah sembarangan, itu bisa jadi merusak ekosistem. Ya. Karena hal kecil, betul. Hal kecil ternyata kata Aoki bisa merusak atau menyebabkan hal yang besar bencana itu. Luar biasa ya hari ini ya. Jadi kita bisa lebih mengenal Allah lebih dalam lagi. Maha sempurnanya Allah dengan segala ciptaannya. Paham ya? Iya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca